Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola. Teman-teman netizen dan warganet semuanya yang saya hormati, welcome back to channel Progressive Football. Semoga teman-teman sehat semuanya ya. Di video kali ini ada berita olahraga dari pertandingan-pertandingan Liga Champions, yaitu pertandingan pertama ada pertandingan antara Liverpool yang menjamu tamunya LOC Lille. Liverpool mendominasi jalannya pertandingan sejak awal, namun tuan rumah baru bisa membuka keunggulan di menit ke-34 lewat aksi Mohamed Salah. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lille harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-59. Usai Asia Mandi diganjar kartu kuning kedua alias kartu merah usai melanggar Luis Diaz. Namun, justru Lille mampu menyamakan skor 3 menit berselang lewat aksi David. Memanfaatkan bola rebound, David melepas tembakan keras yang menghujam gawang Alisson. Liverpool kembali memimpin di menit ke-67. Tembakan keras Elliot dari luar kotak penalti berubah arah usai mengenai kaki lawan dan sukses memperdaya kiper Lille Lucas Chevalier. Liverpool menciptakan sejumlah peluang di sisa waktu, tetapi tak ada gol tambahan yang tercipta. Skor 2-1 menjadi hasil akhir laga ini. Di pertandingan Liga Champions lainnya, ada pertandingan Benfica yang menjamu tamunya Barcelona. Laga baru berjalan 2 menit. Lewandowski menyamakan skor di menit ke-13 lewat eksekusi penalti usai sebelumnya VAR menganggap Alejandro Balde dilanggar di kotak terlarang. Benfica kembali memimpin di menit Szczesny dan Balde. Menit ke-30, Benfica mendapat penalti usai Szczesny melanggar Aktürkoğlu. Pavlidis pun menuntaskan penalti ini menjadi gol ketiganya. Skor 3-1 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Barcelona sempat memperkecil ketinggalan berkat gol Raphinha di menit ke-60. Sekali lagi sukses menaklukkan Anatoly Trubin dari titik putih. Barcelona mampu menyamakan skor di menit ke-87 lewat sundulan Eric Garcia. Barca secara luar biasa mampu berbalik memimpin di menit ke-6 masa injury time lewat gol Raphinha. Di pertandingan Liga Champions lainnya, yaitu ada pertandingan Atletico Madrid yang jamu tamunya Bayer Leverkusen. Atletico Madrid harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-24 setelah Pablo Barrios diganjar kartu merah langsung akibat tackle keras terhadap Jeremy Frimpong. Bayer Leverkusen berhasil memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan mencetak gol pembuka lewat sundulan Piero Hincapié pada masa tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Atletico tampil lebih agresif. Gol penyama kedudukan lahir dari kaki Julian Alvarez pada menit ke-52. Pada menit ke-76, Hincapié menerima kartu kuning kedua akibat melanggar Giuliano Simeone. Kedua tim pun harus bermain dengan 10 pemain. Memanfaatkan momentum, Atletico terus menekan dan akhirnya mendapat gol kemenangan di menit ke-90. Skor berakhir dengan skor 2-1 hingga akhir pertandingan usai. Di pertandingan lainnya, ada pertandingan Atalanta yang menjamu tamunya Sturm Graz. Bermain di markasnya sendiri, Atalanta langsung unggul lebih dahulu melalui gol Matteo Retegui di menit ke-12. Skor 1-0 bertahan hingga jeda babak pertama. Memasuki babak kedua, 4 gol mampu diciptakan. Keran gol babak kedua dibuka lewat aksi Mario Pasalic di menit ke-58, kemudian Charles de Ketelaere di menit ke-63, membawa Atalanta unggul 3-0. 2 gol lainnya dicetak pada menit akhir babak kedua. Ademola Lookman mencetak gol di menit ke-90 dan Marcos Brescianini mencetak gol di menit hingga usai. Hasil ini membawa Atalanta meroket ke peringkat ketiga dengan koleksi 14 poin. Sedangkan Sturm berada di peringkat ke-31 dengan 3 poin di tabel klasemen Liga Champions. Di pertandingan lainnya, ada pertandingan AS Monaco yang menjamu tamunya Aston Villa. Di menit ke-8, Wilfried Singo berhasil mencetak gol ke gawang Aston Villa memanfaatkan kelengahan kiper Emil Martinez. Singo mencetak gol setelah Martinez gagal sempurna menghalau sundulan Thilo Kehrer dari sepak pojok. Bola rebound disundul Singo dari jarak dekat, memberi Monaco keunggulan yang bertahan hingga akhir pertandingan.
Kemenangan ini membawa AS Monaco ke posisi 13 klasemen sementara dengan 13 poin, sejajar dengan Aston Villa yang turun ke posisi 10. Kedua tim kini bersaing ketat untuk merebut tiket ke babak 16 besar, hanya berbeda 1 poin dari peringkat 4. Di pertandingan Bologna yang menjamu tamunya Borussia Dortmund, tim tamu berhasil memimpin lebih dulu pada menit ke-15. Pelanggaran Emil Holm terhadap Waldemar Anton berujung penalti. Serhou Guirassy sukses menjalankan tugasnya sebagai eksekutor dan keunggulan Dortmund bertahan sampai turun minum. Bologna mengejar ketertinggalannya baru pecah kebuntuannya pada menit ke-71. Umpan panjang cara lampos Lykogiannis diterima Jens Odgaard dan diteruskan ke Tis Dalinga yang menuntaskan ke dalam gawang. Tak sampai semenit kemudian, Bologna berbalik unggul. Sepakan Dalinga ditepis oleh Gregor Kobel, tapi bola rebound disambar Samuel Ling Jr. Gol tersebut jadi yang terakhir di pertandingan ini. Skor berakhir 2-1 untuk kemenangan Bologna. Kemenangan ini menjadi kemenangan pertama bagi Bologna di fase Liga yang belum cukup untuk menjaga peluang lolos. Di pertandingan lainnya ada pertandingan Vena Vesda melawan PSV Eindhoven. PSV Eindhoven berhasil unggul terlebih dahulu pada menit ke-17 setelah umpan sepak pojok Joe Veerman dapat disambut dengan sundulan Luuk de Jong. Skor berubah menjadi 1-0. PSV sukses menambah keunggulan menjadi 2-0 dengan skema serupa dengan gol pertama yang berawal dari umpan sepak pojok Veerman. Bola dapat dilesakkan ke gawang Vena Vesda lewat sundulan de Jong pada menit ke-23. Pada menit ke-43, PSV berhasil menambah keunggulan menjadi 3-0 setelah bola liar disambar tendangan voli Ryan Flamingo yang membobol gawang Omri Glazer. Memasuki babak kedua, PSV harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-50 karena Ryan Flamingo melakukan pelanggaran keras kepada Nemanja Radonjic. Keunggulan jumlah pemain ini dapat dimanfaatkan oleh Vena Vesda dan mampu memperkecil ketertinggalannya menjadi 1-3 lewat gol Cherif Ndiaye pada menit ke-71. Pada menit ke-77, umpan dari Mirko Ivanic dapat dikonversikan menjadi gol oleh Neser Giga. Skor menjadi 2-3 bertahan hingga akhir laga usai. Dari Liga Champions kita beralih ke Liga Eropa, yaitu ada pertandingan Galatasaray yang jamu tamunya Dinamo Kiev. Di pertandingan ini, pertandingan berjalan sengit yang menghasilkan 6 gol. Gol pertama diciptakan oleh Galatasaray, yaitu oleh Davinson Sanchez di menit ke-6. Lalu di menit ke-21 Galatasaray berhasil menambah keunggulannya lewat gol Bardakci, dan di menit ke-44 ini bertahan hingga jeda babak pertama. Memasuki babak kedua, Victor Osimhen menjadi eksekutor penalti dan skor berubah menjadi 3-1. Lalu di menit ke-68, Yarmolenko berhasil memperkecil ketertinggalannya menjadi 3-2, dan di menit ke-81 Yarmolenko berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Skor 3-3 ini bertahan hingga pertandingan usai. Dari Liga Eropa kita beralih ke Premier League Liga Inggris, yaitu ada pertandingan Chelsea yang menjamu tamunya Wolverhampton Wanderers. Chelsea mencoba tampil agresif sejak awal laga. Menit ke-24, tuan rumah mencetak gol lewat aksi Adare Biao yang berdiri bebas ketika menerima umpan Reece James. Chelsea gagal mempertahankan keunggulannya setelah Doherty mencetak gol di menit ke-5 masa injury time babak pertama, memanfaatkan kesalahan Robert Sanchez. Skor 1-1 menutup babak pertama. Kembali dari kamar ganti, Chelsea sukses kembali memimpin di menit ke-60. Marc Kurkula dengan mudah menyontek bola menjadi gol. 5 menit kemudian, Chelsea menambah keunggulan menjadi 3-1. Tendangan bebas Cole Palmer disundul Trevoh Chalobah sebelum bola melewati garis gawang. Madueke menyundulnya menjadi gol. Tak ada gol tambahan yang tercipta di sisa waktu. Skor 3-1 untuk kemenangan Chelsea menjadi hasil akhir laga ini.